selamat datang di The Deep Dive. Oke, kita hari ini mau coba jawab satu pertanyaan besar yang kayaknya selalu jadi perdebatan, mungkin Anda juga pernah kepikiran. Pasar saham itu sebenarnya baik atau jahat sih? Soalnya kalau kita lihat dari sumber-sumber yang ada, gambarannya tuh benar-benar kontras banget. Di satu sisi, dibilang mesin kemakmuran, pendana inovasi, tapi di sisi lain capnya jelek. Kasino raksasa yang cuma buat orang kaya. Nah, misi kita sekarang, kita mau bedah dua sisi ini biar kita sama-sama paham apa sebetulnya pasar saham itu. Itu pertanyaan yang pas banget. Karena kalau kita tarik benang merah dari semua sumber ini ya, kesimpulannya itu sebenarnya satu. Pasar saham itu pada dasarnya nggak baik, tapi juga nggak jahat. Dia itu cuma alat. Sebuah alat yang sangat kuat tapi netral. Alat ya, kayak Kayak api. Api bisa kita pakai buat menghangatkan rumah, buat masak. Tapi kalau lepas kendali, ya bisa membakar semuanya. Atau pisau deh. Di tangan dokter bedah, pisau itu menyelamatkan nyawa. Di tangan yang salah, bisa bahaya banget. Jadi, moralitasnya itu bukan di alatnya, tapi, nah ini, siapa yang pakai, gimana cara pakainya, dan apa aturan main di sekelilingnya. Ini yang akan jadi kerangka kita. Oke, analogi pisau itu menarik. Kalau gitu, coba kita lihat dulu gimana pisau ini bisa dipakai buat, katakanlah, melukai. Dari sumber-sumber yang kita punya, gambarannya cukup kelam. Kenapa ya begitu banyak orang merasa sistem ini predator atau paling nggak adil? Salah satu argumen yang paling kuat dan paling gampang dilihat itu perannya sebagai pemicu ketidaksetaraan. Ini bukan opini lagi, datanya jelas banget. Mayoritas saham di banyak negara maju itu angkanya bisa sampai 80-90%, itu dipegang sama 10% orang terkaya. Ini yang menciptakan jurang yang makin lama makin dalam antara, katakanlah, dua kelompok. Mayoritas orang yang harus bekerja cari uang, Hmm. dan minoritas elit yang uangnya bekerja untuk mereka. Oke, tapi tunggu. Bukannya sekarang zaman udah beda? Dengan aplikasi investasi online yang gampang banget, bukannya lapangan bermainnya udah sedikit lebih rata? Siapa aja bisa beli saham sekarang kan? Secara teori iya, betul, aksesnya memang lebih demokratis. Tapi kita harus lihat skalanya. Seseorang yang bisa nabung 100.000 sebulan buat investasi, tentu nggak akan bisa menandingi dampak dari seorang miliarder yang bisa menggerakkan pasar dengan satu klik. Jadi aksesnya ada, tapi kuasanya jauh beda ya? Nah, itu dia. Kepemilikan asetnya tetap sangat timpang. Sumber-sumber ini menyoroti kalau fenomena ini tuh bukan hal baru, tapi percepatannya luar biasa dalam 2 dekade terakhir. Kekayaan dari pasar modal cenderung balik lagi ke pemilik modal terbesar. Jadi, ya siklusnya gitu-gitu terus. Paham. Poin lainnya yang sering banget muncul itu soal fokus jangka pendek atau short termism. Ini kedengarannya agak abstrak tapi dampaknya nyata banget kan? Sangat nyata. Coba deh, Anda bayangin ini. Sebuah perusahaan, sehat, untung, tiba-tiba ngumumin PHK ribuan karyawan. Kenapa? Seringkali bukan karena mau bangkrut, tapi karena mereka mau angka di laporan laba kuartalan berikutnya kelihatan lebih bagus. Cuma buat laporan 3 bulanan. Betul. Sedikit aja laba naik, harga saham bisa naik. Dan itu bikin investor-investor besar seneng. Kesejahteraan karyawan, rencana riset jangka panjang, bahkan kualitas produk, itu semua bisa dikorbankan. Tapi tunggu dulu, kalau saya investor, wajar dong saya mau untung secepatnya. Saya taruh uang, ya saya mau imbal hasil yang bagus dan cepat. Apa yang salah? Dari sudut pandang investor individu, itu wajar sekali. Nggak ada yang salah. Masalahnya muncul ketika mentalitas ini jadi pendorong utama di level korporasi raksasa. Tekanan tanpa henti untuk profit jangka pendek inilah yang jadi insentif buat banyak keputusan bisnis yang sebenarnya merusak. Bukan cuma PHK loh. Oh iya, apalagi? Ya itu tadi, pakai bahan baku lebih murah yang rusak lingkungan, potong anggaran riset yang penting buat masa depan, atau menekan upah serendah mungkin. Semuanya demi satu hal, harga saham kuartal ini.
Tapi, tunggu dulu. Kalau saya investor, wajar dong saya mau untung secepatnya. Saya taruh uang, ya saya mau imbal hasil yang bagus dan cepat. Apa yang salah? Dari sudut pandang investor individu, itu wajar sekali. Nggak ada yang salah. Masalahnya muncul ketika mentalitas ini jadi pendorong utama di level korporasi raksasa. Tekanan tanpa henti untuk profit jangka pendek inilah yang jadi insentif buat banyak keputusan bisnis yang sebenarnya merusak. Bukan cuma PHK loh. Oh ya, apa lagi? Ya itu tadi, pakai bahan baku lebih murah yang rusak lingkungan, potong anggaran riset yang penting buat masa depan, atau menekan upah serendah mungkin. Semuanya demi satu hal, harga saham kuartal ini. Dan kalau udah ngomongin fokus ke harga saham doang, ini nyambung ke poin berikutnya yang bikin orang sinis. Pasar saham sering banget terasa kayak kasino. Saya ingat banget waktu kasus GameStop itu. Tiba-tiba semua teman saya yang nggak pernah peduli saham jadi ahli. Suasananya absurd banget. Tepat sekali. Fenomena meme stocks kayak GameStop itu contoh sempurna. Gimana harga saham bisa sama sekali nggak nyambung sama nilai fundamental perusahaannya. Itu lebih mirip, gerakan sosial atau judi massal daripada investasi. Bener. Lalu ada lagi yang lebih canggih, kayak high frequency trading. Firma-firma investasi pakai superkomputer buat jutaan transaksi dalam sepersekian detik. Mereka ambil untung dari selisih harga yang super kecil, permainan yang mustahil kita ikuti. Jadi ini bukan cuma perasaan, tapi emang ada mekanismenya ya yang bikin permainan yang nggak seimbang. Betul. Belum lagi kita bicara yang lebih ilegal, kayak insider trading, orang dalam pakai info rahasia, dan manipulasi pasar lainnya. Semua ini mengikis kepercayaan. Puncaknya, itu yang disebut decoupling, atau pemisahan. Ini momen yang paling bikin frustrasi. Maksudnya gimana tuh, decoupling? Gini, Anda lihat berita, indeks saham cetak rekor tertinggi. Tapi di saat yang sama, Anda juga baca berita, pabrik tutup, pengangguran naik, ekonomi real lagi susah. Nah, momen itulah yang bikin pasar saham terasa kayak dunia fantasi yang cuma buat para elit. Oke, ini gambaran yang suram sekali. Sampai saya mikir, kalau memang seburuk itu, kenapa sistem ini masih bertahan? Bahkan jadi pusat ekonomi global. Pasti ada sisi baiknya yang sangat kuat, kan? Pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya, ya, sisi baiknya bukan cuma kuat, tapi fundamental buat cara dunia modern kita bekerja. Tanpa pasar saham, dunia kita akan sangat-sangat berbeda. Fungsi utamanya yang paling dasar, itu sebagai mesin pendanaan inovasi. Pendanaan inovasi? Maksudnya? Gini, setiap ide besar butuh modal besar. Pikirkan pengembangan vaksin COVID-19 dalam waktu super cepat. Itu butuh miliaran dolar. Pikirkan perusahaan yang bangun ladang panel surya raksasa, atau bahkan perusahaan di balik smartphone yang mungkin lagi Anda pakai buat dengerin kita. Oke. Uang sebalik itu datang dari mana? Sebagian besar dari pasar modal. Perusahaan bisa jual sebagian kecil kepemilikannya, yaitu saham, ke publik buat ngumpulin dana seger dalam jumlah masif. Tanpa ini, banyak inovasi mungkin cuma jadi ide di atas kertas. Oke, jadi ini bukan cuma soal memperkaya investor, tapi soal ngumpulin modal buat proyek-proyek raksasa? Tepat. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pasar saham itu mesin alokasi sumber daya paling efisien yang pernah ada. Secara kolektif, jutaan investor tiap hari itu memilih perusahaan mana yang mereka percaya punya masa depan. Secara alami, modal akan mengalir ke perusahaan yang inovatif, yang dikelola dengan baik. Sebaliknya, modal akan ditarik dari yang kinerjanya jelek. Proses ini, walau kadang kejam, sangat efisien. Dan ini bukan cuma buat raksasa teknologi, kan? Sumber-sumber kita juga menekankan gimana pasar saham bisa jadi alat buat orang biasa membangun kekayaan. Benar sekali. Bagi jutaan orang di seluruh dunia, dana pensiun itu satu-satunya harapan mereka buat bisa hidup layak di hari tua. Dengan investasi rutin jangka panjang, uang mereka bisa tumbuh melampaui inflasi. Sesuatu yang hampir mustahil kalau cuma nabung di bank. Secara historis, ini salah satu cara paling efektif buat kelas menengah membangun kekayaan dari generasi ke generasi. Atau Disney. Artinya, keuntungan perusahaan raksasa itu nggak lagi cuma dinikmati segelintir orang, tapi dibagi ke jutaan investor biasa. Dan ada dua mekanisme kunci yang bikin semua ini jalan. Pertama itu penemuan harga atau price discovery. Semua aktivitas jual beli tiap detik itu sebenarnya adalah proses raksasa untuk menentukan nilai wajar sebuah perusahaan. Yang kedua, dan ini krusial banget, adalah likuiditas. Likuiditas, kedengarannya teknis.
Artinya apa buat orang awam? Anda punya saham, tapi buat jualnya butuh berminggu-minggu nyari pembeli. Orang jadi malas investasi kan? Nah, fleksibilitas inilah yang bikin jutaan orang percaya menaruh uang mereka di pasar. Jadi kita dihadapkan pada dua wajah yang beda banget, yang satu predator, yang satu lagi mesin inovasi. Gimana kita harus melihatnya? Apa kita harus pilih salah satu sisi? Nah, disinilah kesimpulan dari semua sumber ini jadi menarik banget. Jawabannya adalah kita nggak perlu memilih. Karena pasar saham itu pada dasarnya adalah cermin sekaligus amplifier. Cermin dan amplifier. Maksudnya? Pertama, dia cermin. Pasar saham itu tidak menciptakan keserakahan, ketakutan, atau optimisme. Sifat-sifat itu udah ada di dalam diri kita sebagai manusia. Pasar saham cuma menyediakan panggung raksasa di mana semua sifat kolektif itu dipantulkan secara real-time dalam bentuk harga. Oke, jadi dia nggak jahat, dia cuma nunjukin sifat asli kita aja. Lalu bagian amplifiernya? Nah, ini yang bikin dia begitu kuat dan berbahaya. Dia tidak cuma mantulin, tapi juga memperkuat sifat-sifat itu. Sedikit keserakahan dari banyak orang saat diamplifikasi oleh pasar bisa jadi gelembung spekulatif raksasa. Sedikit kekhawatiran saat diamplifikasi bisa jadi kepanikan massal. Inilah kenapa baik atau jahatnya pasar itu sangat bergantung pada aturan main yang kita bangun di sekelilingnya. Regulasi yang kuat, etika para pemainnya, itu semua krusial. Ini menarik, artinya kita nggak pasif. Kita bisa membentuk pasar ini jadi lebih baik dengan mengubah aturan dan perilaku kita. Tepat sekali, dan kita sudah lihat buktinya. Salah satu contoh paling kuat itu tren investasi ESG, Environmental, Social, and Governance. Ini adalah gerakan di mana investor, baik individu maupun institusi besar, mulai pakai kekuatan modal mereka buat maksa perusahaan jadi lebih baik. Tapi seberapa efektif ESG ini? Bukannya banyak perusahaan yang cuma jadiin ini alat marketing aja, atau yang sering disebut greenwashing? Itu kritik yang sangat valid dan memang jadi tantangan terbesar gerakan ESG. Greenwashing itu nyata. Tapi yang menarik itu pergeseran fundamentalnya. 10 atau 20 tahun lalu, investor besar hampir nggak pernah nanya soal dampak lingkungan atau kesejahteraan karyawan. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu jadi standar. Semakin banyak modal yang mengalir, hanya ke perusahaan yang bisa membuktikan mereka punya standar etis yang tinggi. Jadi ada pergerakan ke arah yang lebih baik ya, meskipun pelan-pelan. Betul. Mungkin belum sempurna, tapi arahnya sudah bergerak. Investor mulai memilih dengan uang mereka bukan cuma buat untung, tapi juga buat dampak. Jadi kalau kita simpulkan, pasar saham ini bukan entitas moral. Dia bukan baik atau jahat. Dia cuma sebuah alat, sebuah teknologi finansial yang sangat kuat, yang hasilnya 100% dibentuk oleh perilaku kita sebagai manusia dan aturan yang kita ciptakan. Persis. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber kita ini berulang kali menyebut pasar saham sebagai mesin alokasi modal. Ini memunculkan satu pertanyaan pamungkas yang penting banget. Jika Anda punya kekuatan untuk mengarahkan kemana modal raksasa itu mengalir, nilai-nilai apa yang akan Anda prioritaskan? Apakah cuma keuntungan jangka pendek? Ataukah inovasi jangka panjang? Apakah kesejahteraan karyawan? Atau keberlanjutan lingkungan? Karena pada akhirnya, lewat setiap keputusan investasi kita, baik langsung beli saham atau lewat dana pensiun, kita semua sedang ikut memberikan suara. Kita semua ikut memilih ke arah mana mesin raksasa ini akan kita bawa.